Oke baik, selamat malam Mas. Malam. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu gitu untuk mengobrol sama kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Lampung. Di sini kami itu sedang mengerjakan studi atau tugas mengenai bagaimana pelaku UMKM ini menghadapi dan mengelola berbagai risiko dalam usahanya gitu. Nah itu tuh bertujuan buat kita tuh lebih memahami tantangan yang Masnya ini hadapi gitu dalam melakukan usaha ini. Kita langsung ke pertanyaannya aja Mas ya. Ini menyangkut analisis risiko operasional. Oh. Pertama-tama itu bagaimana sih cara Masnya itu memastikan gitu konsisten, ini kan mie ayam pedas ya, ayam pedas ya. Nah, itu gimana sih cara memastikan konsisten gitu rasanya pedas gitu? Untuk kualitas gitu ya, cara kualitas. Ya bisa bisa konsisten gitu rasanya pedasnya sama. Kalau untuk bicara kualitas sama rasa itu kita tetap sama dari awal buka sampai sekarang. Itu dari segi bahan kita melihat dari segi bahan, kita usahakan bahan yang kita pakai itu emang bahan-bahan yang emang fresh. Jadi untuk bahan-bahan, ketika kita menggunakan bahan fresh terus kita masak, rasa itu tetap sama. Dan itu juga kita menggunakan resep, namanya resep. Jadi untuk pembuatan terutama di pembuatan ayam, topping ayam, saus dan lain-lain, itu kita menggunakan resep. Jadi ketika kita ketika ada pergantian karyawan, misalnya karyawan yang masak di dapur kotor ya, dapur kotor itu kita kita nggak bakal khawatir rasa itu bakal berubah. Jadi yang kita tahu kalau orang masak itu pasti mencicipi masakannya. Jadi ketika orang masak kita mencicipi, kurang asin nih, kurang pedas gitu. Jadi kita menghindari itu, namanya kan setiap lidah orang itu beda-beda ngerasain. Terus apa lagi kayak selera orang juga beda-beda ya. Jadi tukang masak itu kita nggak biarkan dia kayak sesukanya. Jadi untuk resep itu kita udah patenkan, jadi nggak boleh ada tambahan atau pengurangan besar dari bumbu-bumbu tersebut gitu. Selanjutnya ada apa aja tantangan terbesar yang dihadapin gitu di dapur gitu, semisal kayak kekurangan bahan baku, apa kesulitan ngatur waktu masaknya gitu, kira-kira ada nggak? Kalau tantangan sendiri sih banyak sih sebenarnya. Kalau emang bicara tentang tantangan di dapur, yang terutama ya tim sendiri kita masih belum fix ya, karena bisnis di sini masih dibilang masih kecil. Jadi tim yang kita buat itu belum fix. Jadi tim masaknya siapa, marketing segala macam itu kita belum ada. Jadi untuk tim itu sendiri kita masih saling backup gitu. Saling backup. Kalau tantangannya kalau di dapur mungkin nggak di dapurnya, cuman di misalnya bahan baku mungkin. Bahan baku ya. Bahan bakunya kadang bahan baku itu harganya melonjak, kadang kadang murah gitu, tergantung. Tantangan terbesarnya di harga bahan baku. Ya. Itu aja sih. Selanjutnya, gimana cara kakak melihat tren makanan pedas di kalangan pelanggan saat ini? Sekarang kan makanan pedas banyak ini di sebelah. Ini gimana cara kakak kelebihannya gitu? Kalau bicara makanan pedas kayak seblak sama yang lain-lain, kan kita emang dari awal kita udah beda segmen. Jadi mie sama seblak itu udah beda. Jadi untuk makanan pedas itu sendiri, kenapa kita memilih makanan mie ayam pedas timbang makanan yang emang kayak makanan kekinian itu. Jadi kita namanya menghindari bisnis itu yang namanya ikut-ikutan. Jadi untuk ketika kita membuat bisnis yang bisa dibilang ikut-ikutan, kayak semisal nih bulan ini viral minuman misalnya kan, terus apa gitu, pangsit segala macam, kita menghindari itu. Jadi untuk makanan viral itu bakal viralnya sesaat. Jadi konsumen itu bakal nyari mungkin sebulan 2 bulan udah, habis itu ya sepi gitu. Jadi untuk pemilihan kenapa kita memilih mie, jadi
karena bisa dibilang masyarakat, kita bilang cakup masyarakat Indonesia ya. Jadi mie ini bisa dibilang makanan pokok setelah nasi. Jadi untuk kita ngomongin lah, kalian nih yang cewek-cewek makan nasi berapa kali sih? Sekali mungkin kan sehari. Habis itu kalian nyari apa? Kalau nggak jajan mungkin iya. mie gitu, apa nggak seblak gitu kan. Jadi untuk kenapa kita buka bisnis ini karena bakal terus dicari konsumen, karena itu juga karena makanan pokok itu sendiri. Kan tadi kan kata kakak kan harga bahan baku kan kadang naik kadang turun ya. Gimana cara kakak itu untuk menghadapi situasi pasar biar keuntungan tetap jalan gitu? Ketika bahan baku naik ya bisa kita ambil contoh lah ketika bulan puasa kemarin, itu kan bahan baku kayak melonjak tinggi gitu. Jadi untuk menyiasatinya kayak ya kita biarin aja, maksudnya dari porsi yang kita sediain itu emang tetap segitu, harganya tetap segitu. Jadi yang kita hadapi itu kayak apa ya, kayak emang kayak event tahunan gitu loh. Jadi ketika kita menghadapi harga yang melonjak itu ya kita tetap, kalau kita mengurangi atau membuat harga itu naik, jadi kayak konsumen itu bakal berpikir untuk membeli. Jadi yang kita hadapi apa ya caranya, ya tetap aja kan kenaikan harga itu bakal terjadi ya bulan itu aja. Habis itu bulan itu ya harganya normal kembali gitu. Kalau usaha ini ada diskon-diskon menarik gitu nggak sih kan untuk pelanggan? Jadi kayak misalkan pas acara-acara tertentu, event-event tertentu. Kalau itu belum ada sih. Mungkin kalau bicara diskon segala macam, promo kita pernah buat di awal buka, jadi kita free ST segala macam. Mungkin kalau emang kita bakal buka lagi di cabang yang entah di mana itu, mungkin ada promo itu. Entah apa itu promonya kita nggak tahu. Terus kan ini kan kebanyakan kan pelanggannya mahasiswa ya kak ya. Kalau misalkan pas liburan kuliah gitu kan itu kan lagi sepi-sepinya, itu gimana cara kakak untuk menjalani usahanya kan sepi gitu, pendapatannya tetap terjaga? Oh, untuk itu permasalahan sebenarnya itu dari awal kita buka itu merupakan permasalahan terbesar kita sebenarnya awalnya. Cuman setelah kita membuat promosi di media sosial, terutama di TikTok, jadi untuk konsumen kita ini udah nggak mahasiswa lagi, tapi masyarakat umum. Jadi Semakin luas ya. semakin luas cakupannya ya karena TikTok itu tersebut sih. Kalau emang kita nggak promosi dari TikTok itu mungkin bisnis ini bakal ya dikenal sekitaran Unila aja mungkin. Untuk menyiasatinya ketika mahasiswa libur ya pasti mengalami penurunan lah omsetnya. Jadi kita caranya kayak di waktu senggang itu kita membuat konten-konten. Gitu. Selanjutnya ke regulasi, waktu ngurus surat perizinan itu kakak ada kendala gitu nggak? Untuk surat perizinan itu kalau kendala enggak, cuman untuk yang mengurus itu kakak saya sendiri. Jadi untuk kendala enggak ada. Cara patitenya buat mastiin bahan makanan yang digunakan itu tuh aman sama sehat. Kalau bicara bahan baku untuk kayak apa ya, kayak memastikan bahan baku itu kayak fresh setiap harinya, kita di sini menghindari yang namanya stok. Jadi untuk stok itu kita hindari. Jadi bahan baku yang kita pakai ini kalau kayak mie segala macam itu ya emang bisa di stok, cuman waktunya nggak lama. Untuk bahan baku yang udah matang kita menghindari itu yang di stok. Kalau kita saya sendiri sama kakak saya melakukan pembelian bahan baku itu setiap hari. Jadi kita kayak apa sih namanya, kayak memperkirakan hari ini habisnya berapa, terus besoknya kita pikirkan lagi habisnya berapa. Jadi kita bisa memperkirakan habis sama enggaknya, terus penjualan itu banyak sama enggaknya dari konten tersebut, dari konten TikTok. Jadi kalau kita membuat konten terus
salah satu konten yang kita buat di akhir konten itu ada yang viral, kemungkinan besoknya penjualan bakal naik. Jadi kita melakukan pembelian bahan baku di pagi hari itu lebih banyak gitu. Itu sih. Terus kakak pernah nggak dapat keluhan dari pelanggan kayak makanan yang kepedesan, sakit perut atau gimana gitu? Kalau masalah di rasa enggak sih, kalau dirasa enggak, cuman untuk permasalahan kayak ya karena human error ya bisa dibilang, kayak kawan-kawan dari kawan-kawan karyawan itu kayak salah mungkin di pesanan, mungkin ada yang pesan bakso cuman nggak dikasih bakso, kayak gitu doang sih. Pelayanannya. Cuman untuk pelayanan offline kita optimalkan yang maksimal sih supaya pelanggan itu nyaman di sini. Mungkin itu cukup sekian dari pertanyaan kami kan. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan kami. Aman-aman. Maaf kalau kita ada salah kata ya Mas. Enggak. Terima kasih. Oke, sama-sama.